Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang IP ya. Masih lanjutan di pekan yang lalu. Pekan yang lalu itu kita membahas CIDR dan PLSM ya. Jadi ini itu semua yang kita bahas itu adalah kategori apa namanya? Kategori IP-nya itu adalah versi 4 ya, dimana IP kategori yang versi 4 ini kemarin sudah kita bahas, itu panjangnya itu adalah 32 bit. Nah, jadi sudah kita praktekkan juga di pekan yang lalu ya. Salah satunya kita membuat metode PLSM ya, metode PLSM dimana kita hubungkan dua PC ya, kita hubungkan dua PC, lalu kemudian selanjutnya adalah kita atur alamat IP-nya kan gitu. Nah, jadi itu dia di pekan yang lalu. Nah, itu dia. Jadi ini kita hubungkan menggunakan alamat IP, tapi alamat IP-nya itu adalah versi 32 bit. Salah satu contohnya misalnya 200.200.200.1 misalnya. Oke. Ini adalah versi 4 ya. Ini kita ganti jadi 2. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas versi 6 ya. Jadi ini adalah versi 4 yang ini. Sekarang kita akan coba mengenalkan versi 6. Jadi kalau kategori IP versi 6 itu panjangnya itu adalah 128 bit. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau dilihat di sini, diperhatikan di sini misalnya, ini saya buka Internet Explorer-nya. Lalu di sini ada Ethernet, di sini ada ini change adapter ya, change adapter. Lalu di sini ada Ethernet. Nah, yang ini properties. Nah, kemudian di sini ada IP versi 6. Nah, jadi kita akan yang lalu mempelajari yang ini, bahkan mempraktekannya. Kali ini kita akan memperkenalkan IP versi yang ini. Nah, jadi kalau dilihat ini ya, versi 6 ini kalau kita coba klik 2 kali, di sini panjang nih ya, panjang. Berapa panjangnya? Panjangnya ini adalah 128 bit. Oke, 128 bit. Jadi kalau misalnya dilihat dari oktetnya itu sepanjang 8 sebenarnya ya, 8 ya, 8 bit. Kemudian oktetnya 8 ya, 8 kolom lah kalau diistilahkan ya. Kemudian setiap oktetnya itu 16 ya, 16 bit. Jadi 8 dikali 16 bit sama dengan 8 kali 6 48, 8 kali 1 tambah 4 128 bit. Nah, jadi panjang daripada versi 6 ini ya, IP versi 6 ini yaitu panjangnya adalah 128 bit. Jadi ini sebenarnya IP versi 6 ini ya, IP versi 6 ini hadir untuk menyempurnakan ya, untuk menyempurnakan IP yang ini, IP versi 4 ini. Jadi tujuannya adalah untuk supaya lebih perfect lah ya, supaya lebih komplit, supaya lebih lengkap lagi. Nah, jadi IP versi 6 ini banyak keunggulannya. Nah, misalnya bertanya Anda misalnya, Pak, kenapa sih mesti ada versi 6 lagi? Apa nggak cukup versi 4? Jadi kalau dilihat dari kecukupannya ya, hari ini tidak memadai lagi. Bahkan IP versi 4 ini sudah habis nih. Versi 4 ini sudah habis maksud saya. Emangnya versi 4 ini digunakan untuk apa saja sih, Pak? Ya, salah satunya adalah untuk layanan website. Nah, misalnya di sini saya buka ini website nih. Di sini ada website. Nah,
saya ada buat website, misalkan di alamat domainnya yang ini, masjid misalnya kan, ini masjid. Jadi ini memiliki alamat IP ya. Jadi ini adalah memiliki alamat IP. Salah satunya adalah kita bisa melihat alamat IP-nya ini. Jadi ini salah satu contohnya. Misalnya ada lagi alamat IP yang lain lah misalnya. Ini misalnya saya coba ping di sini, saya klikkan run di sini ya, run ataupun run. Nih, kemudian saya ketikkan sini ping misalnya www.google.com. Nih. Coba Anda periksa. Di sini alamat IP-nya itu adalah alamat versi 4. Oke. Misalnya saya ketikkan lagi di sini misalnya ping nih unip.bd.ic.id. Sama juga di sini juga menggunakan alamat IP versi 4. IP versi 4. Artinya apa? Ya, IP ini kan ada dua kategori misalnya. Ada untuk sifatnya public, ada namanya lokal. Nah, untuk dihubungkan ke internet itu, adalah menggunakan alamat IP public. IP public jenis apa? Ya, IP versi 4. Nah, banyakan. Jadi IP versi 4 itu sebenarnya sudah habis, ya. Jadi kalau misalnya dia kan maksimalnya ini kan dia IP versi 4 ini maksimalnya itu sekitar 4,29 miliar lah. 4,29 miliar miliar itu maksimalnya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan IP versi 6, wah sangat berbeda ya. Sangat jauh perbedaannya. Nah, itu dia. Jadi kenapa sih Pak ada yang namanya IP versi 6, IP versi 4 ya? Awalnya adalah IP versi 4 gitu ya. Itu tahun-tahun 80-an ya. Sekitar tahun-tahun gitulah ya, sekitar tahun 1980-an lah gitu tahun-tahunnya. Jadi itu versi 32 bit ya. Jadi dengan adanya IP versi 6 ini adalah memberikan solusi ya, sehingga bisa melayani beberapa kebutuhan. Jadi misalnya ada suatu website yang ingin dijalankan di internet ya, jadi nggak mesti lagi kita buat sebuah ya cari alternatif gitu. Sebenarnya ada juga alternatifnya, cuman kan kalau misalnya ada pilihan yang istilahnya sudah lengkap, mendingan pakai yang IP versi 6 gitu ya. Nah, itu tadi kalau misalnya kita compare dulu ya. Misalnya apa sih perbedaannya antara yang dua ini gitu kan? Tadi udah saya jelaskan juga waktu saya buka tadi IP versi 6 nya. Jadi nampak tadi juga perbedaannya. Pertama memang kalau kita lihat, kita buat dulu tabelnya sini ya, perbedaan ya. Kemudian di sini adalah IP versi 4. Kemudian ada juga IP versi 6 nih. Nah, jadi yang dua ini misalkan kita coba turunkan yang namanya panjang ya, panjang. Oke. Kalau misalnya panjang angkanya ini ya, panjang length ya, length panjangnya adalah panjang bit lah ya. Ini 32 bit. Nah, ini sudah Anda ketahui ya, setiap oktetnya itu adalah 8 bit. Jadi ada 4 oktet. Kalau yang ini 128. 128 bit ya. 128 bit ini panjangnya. Kalau yang versi 6. Nah, kalau misalnya jenis angkanya ya, dilihat dari jenis angkanya ini, jenis angka ya, ataupun jenis penulisannya ya.
Kalau yang versi 6 ini yang sesuai yang Anda praktekkan di pekan yang lalu, ini adalah numerik aja dia, angka doang gitu ya, angka doang, angka lah ya. Jadi nggak bisa kita combine-kan dengan huruf. Kalau yang ini bisa dikombin lah, kombinasi angka dan huruf. Artinya bisa juga menggunakan ya, pokoknya bisa digabungkan ya, kayak pakai heksadesimal bisa. Nah, kemudian ini misalnya kalau dicontohkan gini. Dicontohkan misalnya kalau yang ini tadi udah saya contohkan, yang ini salah satunya nih, yang ini tadi. Ya, misalnya adalah ini saya buat misalnya alamatnya. Ini ini 200.200.201. Nah, tapi kalau yang ini lebih banyak lagi ya. IP versi 6 ini lebih banyak lagi itunya. Misalnya gini, saya buat setiap oktet itu ada, katakanlah di sini saya buat 2002 titik misalnya 0 F kemudian apa namanya 1, nah kemudian 0 0, seperti inilah dia panjang. Jadi ini dibagi sebanyak apa namanya, oh ini kalau di sini di titik 2 kan dia, di sini titik 2. Oke. Setiap kolomnya itu terdapat 16 bit. Nah, jadi kita tinggal kalikan aja. Jadi ini nanti sekitar 8. Nah, sekitar 8. Jadi ini 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini panjangnya. Jadi setiap ini adalah 16 bit. 16 bit. Berapa panjangnya? Berapa kolom? Kalau misalnya sama di berapa oktet gitu lah ya. 8 dikali 16 sama dengan 128 bit. Jadi sangat panjang. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya dukungannya itu gimana sih gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari dukungan alamatnya itu berapa sih supportnya ya, support untuk mendukungnya itu alamatnya itu. Kalau misalnya yang IP versi 6 itu, versi 4 itu mungkin ini kebanyakan 4,29 miliar seluruh dunia ya. Kalau misalkan seluruh dunia ini sudah pasti ya, ini nggak bisa, dia nggak bisa mewadahi, dia nggak bisa kalau dilihat penduduk dunia ini sangat banyak. Udah miliar ya, di Cina udah berapa aja. Kalau seluruh dunia nggak mungkin. Nah, jadi kenapa Pak masih bisa ada yang connect, masih itu ada bisa diapakan lagi gitu ya. Tetapi itu nggak maksimal sih, belum nggak lebih bagus dibandingkan daripada IP versi 6 ini. Kemudian IP versi 6 ini itu adalah maksimalnya itu kalau kita lihat kombinasinya itu nggak, cuman dibilangnya kombinasinya sangat banyak ya. Sangat banyak. Jadi lebih dari 40, lebih dari miliaran, bahkan triliunan pun lebih gitu ya. Jadi saking banyaknya alamat IP itu. Ya kalau kita lihat aja di sini ya perbandingannya. Ini aja sudah 4 ya. Ini udah 8. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat kombinasinya itu, kalau misalnya berapa sih kombinasi maksnya daripada IP versi 6? Ini misalnya gini kombinasinya. 340 ya, 282, kemudian 366, 920, 938, kemudian 463,
kemudian 374, 607, 431, kemudian 768, kemudian 211, kemudian 456. Nah, ini coba lihat dulu. Kombinasinya itu berapa coba nih? 1, 3 nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 digit 13 dikali 3 ya. Udah berapa? 13 kali 3 itu adalah 39. Kalau itu kombinasinya. Kalau miliar mungkin ya berapalah nolnya ya. Tapi kalau yang ini sudah 39 ya di belakang angka. Artinya apa? Maksimalnya ya dilihat daripada kita lihat kombinasinya itu saking banyaknya ya bisa untuk mewakili ataupun istilahnya mewadahi beberapa ya alamat DPS yang ada di seluruh dunia ya. Jadi diperuntukkan apa sih alamat IP ini? Salah satunya tadi untuk menjalankan website ya, menjalankan website ataupun sistem-sistem informasi yang dihubungkan ke dalam internet. Nah, itu dia. Kemudian kalau misalnya dilihat dari jumlah kelasnya ya, jumlah kelasnya itu ya ini jumlah kelas. Nah, kalau misalnya yang ini yang kita lihat kemarin itu adalah ini 5 kelas saja ya. Tapi yang biasa itu kelas A aja. Ini kelas A sampai dengan kelas C itu paling biasa. Kelas A pun jarang digunakan. Tapi kalau yang ini nggak ada batasannya. Ini tanpa batasan, nggak dibuat apanya. Kemudian ada lagi namanya DNS record. Oke, DNS record itu domain name server ya. Itu A aja gini, A. Tapi kalau yang ini A artinya lebih banyak ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya dilihat lagi ini perbedaannya sangat jauh ya. Kalau di compare antara dua jenis IP ini sangat berbeda jauh ya. Tapi ya sebenarnya alamat IP versi 6 ini masih jarang digunakan ya. Jadi masih digunakan sekitar masih 35% lah ya. Indonesia saja ini belum banyak menggunakan IP versi 6 ini. Kenapa belum menggunakan IP versi 6? Pertama memang masih ribet ya. Belum banyak yang mengetahuinya. Artinya masih susah dipelajari gitu. Mungkin karena sudah terbiasa dengan IP versi 4 ini, ribet mereka mempelajarinya, jadi sehingga belum ada waktu. Tapi nanti dilihat dari semakin banyak nanti device yang dihubungkan ke internet, maka semakin banyak IP yang digunakan, maka ya tidak mau tidak mau ini harus dipelajari. Nah, jadi seperti yang menggunakannya Amerika, Jepang ya, itu sudah menggunakan. Kalau kita di Indonesia masih menggunakan IP versi 4. Jadi salah satunya tadi, Pak, di mana sih alamat yang digunakan? Ini salah satunya dalam istilah detik.com. Ini detik.com ini masih menggunakan IP versi 4. Di mana contohnya kita menggunakan IP versi 4? Kita klik aja ini www.cmd, kita masukkan sini detik.com. Walaupun dia sudah com ya, tetapi kita lihat di sini adalah 203 Nah, ini kelas C. Kalau kita lihat dari kelas C. Nah, ini alamat IP daripada ini IP publiknya, ada alamat IP daripada detik.com tadi. Nah, itu dia. Oke, kalau misalnya kita lihat daripada ya, kita perbesar dulu papan tulisnya. Oke. Nah, kalau misalnya kelebihannya salah satunya adalah lebih cepat ya. Oke. Kalau di IP versi 6 misalnya adalah IP versi 6 itu sudahlah banyak ya.
IP yang sudah disediakan itu sudah banyak, kemudian dibandingkan dengan IP versi 4 itu dia lebih cepat, ya. Jadi dia tak bergantung, tak tergantung apa? Tak bergantung dengan NANet, ya, NAT, Network Address Translation. Hal itulah membuat transfer data lebih cepat. Jadi dia tidak bergantung kepada NAT. Kemudian selanjutnya adalah dia lebih lebih ya, lebih efektif lah ya, lebih efektif ya. Artinya dia memiliki ukuran routing tabel lebih sedikit dibanding IP versi 4. IP versi 4. Itu dia, lebih sedikit dia. Jadi lebih cepat. Kemudian artinya kan tabel routing itu kan istilahnya lewat dari sini dulu, dari sini. Jadi dibaca dulu semua. Jadi kalau yang ini nggak banyak yang dibacanya. Jadi makanya routingnya itu dia lebih cepat, ya. Kemudian salah satunya adalah lebih aman. Mungkin ini yang paling banyak dicari orangnya. Jadi ya, lebih aman maksudnya di sini IP versi 6 itu dibekali, ya, dibekali kemampuan enkripsi untuk membuat, ya, proses pertukaran data lebih aman. Ya, dilihat dari IP-nya pun sudah sepanjang itu, ya, lebih aman, ya. Kemudian juga, ya, lebih siap menangkal, ya, serangan ke ARP, Address Resolution Protocol, ya, yang bisa mengalihkan traffic, ya, yang bisa mengalihkan traffic dan memanipulasinya. Oke, jadi lebih aman, ya, dibekali kemampuan enkripsi untuk membuat proses pertukaran data lebih aman. Lebih siap menangkal serangan ke ARP yang bisa mengalihkan traffic dan memanipulasinya. Jadi kalau ARP ini di sini, Anda lihat di sini misalnya, di sini ada namanya ARP, IP ARP ini. Jadi alamat-alamat IP itu bisa dilihat di sini. Jadi bisa diketahui, ya, alamat-alamat IP yang terhubung ke laptop ini bisa, yang terhubung ke server itu bisa dilihat alamat IP saja, mana sajakah yang terhubung ke sini bisa dilihat. Jadi maksudnya dia bisa melakukan enkripsi, ya, bahkan dia itu bisa menangkal serangan ke ARP, ya, Address Resolution Protocol ini kemari. Jadi bisa ditangkal, ya, oleh IP versi 6 ini kalau dia modelnya menggunakan IP versi 6. Kemudian selanjutnya adalah apa namanya? Ini lagi bandwidth lebih hemat, ya. Bandwidth lebih hemat, ya. Itu dia, bandwidth lebih hemat. Kemudian konfigurasi lebih mudah. Oke, konfigurasi lebih mudah, ya. Konfigurasi IP address berjalan secara otomatis sehingga jauh lebih mudah dan praktis. Bisa manual, bisa juga otomatis. Seperti yang kita lihat di versi 4 juga dulu gini, ya, ini otomatis. Kalau yang ini juga ada pilihan otomatis, ya. Di sini ada bisa langsung otomatis, bisa juga secara manual. Itu maksudnya. Jadi tergantung kepada server yang kita gunakan juga, ya. Manajemen alamat IP yang kita gunakan, apakah sifatnya otomatis atau manual. Berikutnya adalah lebih cocok untuk mobile, ya.
lebih cocok untuk mobile ya. Oke. Maksudnya gini, koneksi pada perangkat mobile ya bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Tapi bukan berarti di laptop pun juga nggak bisa. Tapi bisa ya, bagus juga sih, lebih mantap gitu ya. Maksudnya sebab ini kan koneksinya tak perlu melewati NAT ya, itu tadi network address translation yang akan memakan waktu. Jadi itu dia. Ya banyak kan sekarang juga di handphone, di laptop pun sudah disediakan, udah ada kartu jaringannya dan sebagainya. Jadi lebih cocok ya. Oke, mungkin kekurangannya ya, kita coba dulu apa sih kekurangannya ya. Mungkin kita harus ketahui juga kenapa di Indonesia ini belum apa namanya, kenapa sih belum digunakan ini IP. Kemarin saya ada dengar juga dari Pak Ono Purbo, itu adalah pakar IT di Indonesia, pakar IT nasional. Ya salah satu katanya mengapa alamat IP person ini belum digunakan. Salah satunya adalah pengetahuan gitu ya, ketidakmampuan oleh kita. Salah satunya di Indonesia belum bisa menggunakan. Nah itu dia. Salah satunya juga kebanyakan juga perangkat yang mengakses internet masih menggunakan IP versi 4. Jadi kebanyakan perangkat yang mengakses internet masih menggunakan IP versi 4. Salah satunya adalah kita. IP yang kita gunakan yaitu masih menggunakan IP versi 4. Jadi kalau misalnya dilihat dari kekurangannya ya. Jadi dukungan infrastruktur dari jaringan IP versi 6 belum menyeluruh. Jadi itu dia. Tapi sih bisa sih IP versi 4 ke versi 6 juga bisa ngeping, bisa koneksi. Tetapi memang kalau misalnya langsung imigrasi ya memang isi biaya yang besar gitu. Tetapi kan banyak keuntungannya, salah satunya adalah banyaknya alamat-alamat yang bisa dimanfaatkan. Bukan kayak sekarang IP versi 4 itu kan sudah habis, jadi sehingga bisa jadi bisnis. Salah satunya adalah ada namanya solusi IP dynamic. Jadi IP dynamic ini adalah IP yang istilahnya apa namanya? Nih, IP dynamic. IP dynamic ini adalah apa yang diberikan sama kita ya. Jadi IndiHome itu sebenarnya dia itu tak ada lagi IP statis ya, IP statis. IP statis maksudnya di sini maksudnya adalah IP yang tidak berubah-ubah gitu. Jadi misalkan kita punya website ya, kemudian kita pakai IP statik ya, kemudian pada saat nanti restart ataupun mati perangkat itu, maka dia tetap bisa diakses. Nah, tapi kalau misalkan dynamic ya, di saat nanti mati perangkat itu ya, listrik terputus, kemudian dijalankan lagi, websitenya nggak bisa lagi dibuka gitu. Itu kenapa? Ternyata IP-nya itu berubah gitu. Tadinya adalah misalnya adalah katakanlah 200 ya, 200.1 tiba-tiba berubah menjadi 2 gitu, tiba-tiba berubah menjadi 3 dan sebagainya. Jadi dia nggak statik. Jadi IP itu dibagi 2 juga, statik dan dynamics ya. Itu dia. Jadi IndiHome itu memberikan layanan gimana supaya bisa diakses secara walaupun dia dinamik, tetapi dia bisa tak berubah-ubah websitenya, artinya tetap bisa diakses. Salah satu contohnya adalah yang ini. Jadi ini kalau yang Anda lihat ini adalah menggunakan alamat IP dynamic yang ini, menggunakan alamat IP dynamic dengan memanfaatkan IP dinamiknya IndiHome ini. Jadi seperti inilah salah satu solusinya yang dibuat supaya tidak kehabisan IP. Tetapi lama-lama kelamaan juga nanti akan banyak digunakan ya, artinya ini akan bakalan habis yang kayak ginian. Kalau yang ini jatahnya ya cuma 10 doang. Jadi sekarang kan banyak perangkat-perangkat itu
dihubungkan. Misalnya adalah CCTV di rumah. Di rumah itu menggunakan alamat IP publik. Apalagi kan banyak tuh, bukan hanya handphone saja, bukan hanya di laptop saja, bukan hanya sistem operasi saja, bukan hanya sistem informasi saja yang ada IP publiknya, tetapi bahkan perangkat-perangkat yang sifatnya bisa diakses secara online itu menggunakan IP publik. Oke. Jadi barangkali itulah penjelasan tentang IP-6 ya, yang sangat banyak kelebihannya dibandingkan dengan IP-4. Oke, barangkali untuk pengenalan IP versi IP versi 6 sampai sini saja. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.